Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya Cak Khairi atau Kiai Khairi, Gus Khairi? Gimana Cak Ali Subhan kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa yang Anda ketahui tentang Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD? Terima kasih. Kalau saya melihat di Pilpres 2024 ini nanti, insya Allah Pak Ganjar Mahfud akan memenangkan dan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029. Pak Ganjar itu punya pengalaman di legislatif, punya pengalaman di eksekutif. Ya, kita semua sudah tahu sebagai Gubernur Jawa Tengah. Beliaunya insya Allah nanti akan meningkatkan kesehatan, pendidikan, otomatis ekonomi dalam hal mensejahterakan umat dan masyarakat serta rakyat Indonesia. Adapun Wapres Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud ini di legislatif juga pernah. Di eksekutif jadi menteri mulai zamannya Gus Dur dulu. Jadi yudikatif ya pernah tahun 2000-an dulu itu. Insya Allah pengalaman beliau ini cukup untuk memimpin Indonesia. Pak Mahfud dikenal pendekar hukum. Apa harapan Anda sebagai warga masyarakat Indonesia, wabil khusus sebagai Gus Kampung di Jawa Timur, yang mana Pak Mahfud ini orang asli Madura. Kita sudah sama tahu siapa dulu hakim Pak Artijo itu atau Artijo itu. Semoga saja keberanian Pak Artijo ini bisa diikuti oleh Pak Mahfud memberantas koruptor yang ada, korupsi yang ada di Indonesia. Kita pasti sudah kenal siapa Mahfud MD itu. Jujur, amanah, adil, dan beliaunya sangat cerdas, sangat berani, tidak peduli. Jangankan miskin, mati saja berani Pak Mahfud itu. Kira-kira itu. Harapannya ya Pak Mahfud supaya berani melakukan penegakan hukum di Indonesia. Pak Mahfud sering statement kalau ada penegakan hukum terutama di bidang korupsi, insya Allah masyarakat Indonesia itu masing-masing bisa sejahtera, bahkan bisa menerima gaji antara 15 juta sampai 20 juta. Sangat realistis apa yang disampaikan Pak Mahfud itu. APBN sekarang 3.000 triliun. Yang dikorup orang-orang itu lebih dari 3.000. Ya, lebih dari 3.000. Ya. Kalau darurat ini korupsi di Indonesia. Berarti bisa dikatakan hukum dalam keadaan darurat dong? Sangat darurat sekali. Dan itu agenda reformasi yang belum berjalan dengan baik untuk di Indonesia selama 20 tahun ini. Kalau ada darurat hukum, apa pendapat Anda ketika Pak Mahfud jadi Wapres? Pak Mahfud harus diberi ruang untuk iqamatul haq wal adil. Untuk berani menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Salah siapapun itu harus Pak Mahfud berani. Dan nanti kalau sudah korupsi ini, koruptor ini sudah dilibas sama Pak Mahfud, maka tugas Pak Ganjar untuk menyehatkan, mencerdaskan, mensejahterakan rakyat Indonesia akan gampang. Nah, terbukti banyak koruptor yang dihukum ya tidak jelas juga. Korupsi masih berlangsung. Kira-kira apa menurut pendapat Anda hukuman yang paling berat buat koruptor ketika terjadi darurat hukum? Ya, sekretaris saja biar ngomong sedikit juga. Jadi begini, kalau kita lihat pemerintahan Cina, bagaimana mereka menerapkan hukuman mati terhadap koruptor. Kenapa Indonesia tidak? Kalau Cina saja mampu menyediakan katanya, siapkan 1.000 peti mati untuk para koruptor, kalau di Indonesia 1 juta peti mati sediakan untuk koruptor. Nah, iya. Harapan terberat, harapan sangat kepada Pak Mahfud untuk melakukan itu, dan Pak Ganjar merestui memberikan ruang kepada Pak Mahfud untuk melakukan eksekusi tentang itu. Otomatis dengan izin Pak Ganjar sebagai presiden. Tapi bukan 1.000 peti mati ya? Bukan, 1 juta. Ya. 1 juta. Sekali lagi 1 juta, tidak 1.000. Peti mati. Ya, iya. Jadi tidak cukup itu Mas, mungkin. Oke lah, kita sediakan
sejuta peti mati. Tapi ini harus diikuti APH, aparat penegak hukum. Baik Kejaksaan Agungnya, baik Mahkamah Agungnya, baik KPK-nya, wabil khusus baik kepolisiannya, pengacara juga. Tolong jangan main-main nanti di 2004 terkait dengan hukum, dan yang salah adalah katakan salah, yang benar katakan benar. Mengenai mungkin pembuktian terbalik atau undang-undang perampasan aset, ya kalau koruptor ini sudah dihukum mati, kemudian dimiskinkan, katakan aset-asetnya disita dengan pembuktian terbalik, luar biasa. Saya yakin jangan sejuta, 100 saja orang dibegitukan, sudah jerah. Dan 2024 menuju 2045 Indonesia emas, pasti itu akan terjamin. Dan yang paling penting adalah kepastian hukum di Indonesia agar investor baik dalam maupun luar negeri segera untuk berani menginvestkan bagaimana kemajuan-kemajuan yang ada di Indonesia ini. yakin Pak Mahfud bisa melakukan itu? Insya Allah yakin. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Dan saya melihat figur Pak Mahfud lebih dari yang lain. Bukan soal ngecap dan tidak ngecap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.